Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kecil dari eh, kelas PKSIE. Pada kali ini kami mendapatkan tugas untuk menjelaskan mengenai Wireshark. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Raka dan Pangestu dengan teman saya. Saya Daniel Ardiansyah. Oke, jadi Wireshark sendiri itu adalah perangkat lunak yang menganalisis protokol jaringan yang memungkinkan kita dapat melihat apa yang sedang terjadi dalam jaringan itu atau WiFi itu tersendiri. Jadi kita bisa melihat IP dan apa yang sedang terjadi di IP tersebut atau di laptop dengan IP tersebut. Jadi fungsi-fungsinya itu untuk bisa menangkap paket data, menyaring informasi, menganalisis lebih mendalam mengenai aktivitas-aktivitas, pemecahan masalah dan keamanan jaringan. Dan untuk teknis eh, ap- menggunakan Wireshark-nya akan dilakukan oleh Daniel. Oke, pertama kita buka CMD dulu. Kita ketik IP config untuk mengetahui IP kita. Nah, di sini sudah tertera bahwa IP saya yaitu 192.168.1.4. Oke, langsung aja kita buka WireShark-nya. Di sini kita pilih WiFi. Oke, di sini terlihat jelas bahwa ada eh, lalu lintas dari eh, laptop saya. Oke, yang pertama kita coba buka YouTube di Google Chrome, youtube.com. Oke, karena di sini ada banyak banget eh, lalu lintas, kita bisa memfilternya lewat sini dengan cara mengetikkan ini IP ADDR. Di sini ketikan IP kita yaitu 192.168.1.4, dan TLS handshake titik extension server. Nama kontennya yaitu YouTube. Oke, kemudian kita enter. Oh maaf, ini 1.4. Nah, di sini terlihat jelas bahwa dari source, yaitu dari laptop saya ke destinasi IP YouTube. Di sini menggunakan protokol TLS version 1.2 dan infonya klien hello SNI www.youtube.com. Oke, jadi itu untuk penggunaan Versa kita bisa melihat dengan filter yang dituliskan oleh Daniel dapat melihat langsung IP tersebut membuka YouTube. Oke, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Zain, NPM 2315061069. Di sini saya akan menjalankan perintah untuk menginstal software yaitu Wazoo menggunakan Ubuntu Linux. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait Wazoo terlebih dahulu. Untuk Wazoo sendiri adalah platform keamanan sistem atau cyber security yang fungsinya untuk memonitoring dan juga deteksi ancaman dan proteksi server. Nah, untuk fungsi utamanya yaitu ada monitoring log atau mengecek aktivitas sistem, baik login, error, dan lain-lain. Kemudian juga fungsinya yaitu ada deteksi serangan. Misalnya kita ada serangan brute force, malware, atau akses ilegal lainnya. Nah, di situ dapat terdeteksi oleh Wazoo. Untuk yang ketiga yaitu adalah fungsinya untuk mengecek kalau ada file penting yang tiba-tiba berubah, maka dia akan ditampilkan di Wazoo tersebut. Nah, itu tadi adalah fungsi-fungsi dari Wazoo agar memonitoring atau ibaratnya adalah satpam digital untuk mengetahui hal-hal yang negatif yang terjadi secara diam-diam maupun yang berubah secara tidak wajar. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke Ubuntu-nya. Untuk langkah pertama, yaitu kita masuk ke super user dengan menggunakan perintah sudo su.
Kita masukkan password. Nah, di sini kita sudah berada di uh, rootnya Ubuntu saya, yaitu di yang dimana apabila sudah masuk ke super user atau root, maka kita dapat melakukan apa saja baik menginstalasi software dan lain-lain. Nah, sebelum kita install Wazuhnya, hal yang pertama yang kita lakukan setelah masuk super user adalah masuk eh, mengupdate dan juga mengupgrade dari Ubuntu ini. Untuk update sendiri merupakan kita adalah mengecek versi terbaru, apakah ada updatean terbaru dan lain-lain. Sehingga Ubuntu yang kita gunakan adalah Ubuntu dari versi terbaru sehingga tidak mengalami error nantinya. Nah, untuk upgrade sendiri adalah memasang dari update itu tadi. Nah, untuk perintahnya yaitu karena kita sudah di supervisor, jadi kita nggak perlu menggunakan sudo lagi. Kita langsung apt get update. Nah, kemudian kita berikan dan ini untuk langsung melanjutkan perintah. Setelah selesai update, maka dia langsung ke upgrade. Dan apt get upgrade. Nah, di sini kita tunggu saja sampai update dan upgrade-nya selesai. Nah, karena ini mungkin akan memakan waktu yang lama, maka videonya kita skip aja langsung ke yang udah selesai. Oke, baik. Di sini kita udah selesai untuk update dan juga upgrade dari Ubuntu Linux-nya. Untuk langkah selanjutnya, sebelum kita menginstal Wazoo, kita install dulu untuk paket GNU-PG. Nah, untuk perintahnya kita lihat di modul praktikum. Nah, untuk perintahnya yaitu apt get install GNU-PG transport https. Nah, perintah ini itu dipakai untuk install paket tambahan yang dibutuhkan sebelum install software lain, yang dimana kita di sini akan menginstal Wazoo. Untuk apt get install sendiri ini perintah untuk install paket. Kemudian ada GNU-PG, ini adalah sebuah paket yang digunakan untuk verifikasi keamanan atau GPG key supaya paket yang diinstal itu asli dan terpercaya. Kemudian ada apt transport HTTPS. Ini adalah supaya apt itu tadi bisa ambil paket lewat HTTPS. Nah, karena Wazoo ini menggunakan HTTPS. Jadi GNU-PG tadi untuk keamanan dan verifikasi, kemudian apt transport HTTPS adalah koneksi aman untuk ke repositori dari Wazoo. Nah, perintah ini penting karena Wazoo itu pakai HTTPS dan juga GPG key. Jadi makanya kita install dulu GNU-PG-nya. Dan di sini kita langsung kita jalankan. Nah, di sini kan tadi masih ada muncul banyak pertanyaan yes or no, yes or no. Nah, untuk kita otomatis jawab yes-nya, caranya itu dengan cara kita tambahkan min y di belakangnya. Tapi karena tadi udah terlanjur ya, jadi nggak usah, nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut ke step berikutnya. Sudah selesai. Nah, ini untuk langkah selanjutnya yaitu kita dengan cara menjalankan curl -so https package.wazoo.com 4.6 wazoo install sh dan sudo bash.
Nah, untuk curl min so ini untuk download file wazuhnya yang kemudian kita tuliskan di https package wazuh.com ini. Nah, ini tadi fungsinya dari transport HTTPS karena Wazuh ini menggunakan HTTPS, makanya kita tadi install juga untuk GNU-PG dan juga transport HTTPS-nya. Ini kita ketik dulu, jalankan perintahnya curl min s oh. Kemudian kita masukkan TTPS-nya atau link dari Wazuhnya. Nah, untuk 4.6 ini adalah versi dari Wazuhnya. Namun karena kita menggunakan Ubuntu versi 24, maka kita menggunakan Wazuh yang versi 4.14 yang kompatibel dengan Ubuntu versi 24. Karena kalau kita masih menggunakan yang 4.6, maka akan terjadi error. Wazuh install .sh. Kemudian kalau sudah selesai, kita jalankan sudo bash. Nah, ini udah kita jalankan. Kenapa nggak ada outputnya? Karena di sini kita menjalankan min so. Di sini adalah sebuah perintah untuk menyeting agar emang outputnya itu nggak kelihatan. Jadi di sini langsung kita lanjut aja, yaitu step berikutnya ls min alrt. ls min alrt. Nah, apa sih ls-alrt? Untuk perintah yang pertama yaitu adalah ls. ls itu untuk menampilkan. Apa yang ditampilkan? Yaitu ada min alrt. Nah, yang pertama yaitu berarti min a. Untuk min a itu fungsinya untuk menampilkan semua file termasuk yang ada yang tersembunyi. Kemudian ada min l. Untuk min l ini adalah untuk menampilkan detail lengkap baik itu permission, owner, size, tanggal, dan lain-lainnya. Kemudian ada min R, yaitu reverse atau dibalik, urutannya itu dibalik, yang awal jadi akhir, akhir jadi awal. Kemudian ada min T, T itu adalah time, yaitu untuk mengurutkan berdasarkan waktu dari yang terbaru ke yang terlama. Nah, untuk langkah selanjutnya, karena untuk instalasi Wazuh ini dibagi menjadi 2 orang, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mungkin sekian dari saya, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita bakal menjalankan perintah chmod plus x wazuh strip install .sh. Oke, ini perintah ini digunakan untuk supaya kita bisa memberikan izin kepada file tersebut agar file ini bisa menjalankan skripnya gitu sama programnya. Jadi di sini untuk fungsi X sendiri itu berarti kita mengizinkan file tersebut untuk execute-nya saja gitu. Sebenarnya bisa juga 77 seperti ini. 7 ini artinya 4-nya read, 2-nya write, terus satunya execute. Jadi 4 plus 2 plus 1 itu kan 7. Nah, jadi kayak kita bisa ngasih izin ke file tersebut untuk membaca, menulis, atau mengedit, dan execute gitu. Jadi kita bisa langsung aja memberikan izin keseluruhan kepada file tersebut 777. Kita enter di sini. Oke, kalau sudah kita bisa mengetikkan komen seperti ini wazuh strip install.sh min help atau strip help seperti ini.
Nah, nanti di sini akan memunculkan informasi-informasi yang berkaitan dengan instalasi Wazoo itu sendiri karena perintah dari min help yang ini gitu. Jadi bakal ada komen-komen yang berisikan informasi, ada min O, min P, min apa, dan di sini kita menggunakan yang ini, perintah komen ini, min A atau all in one, supaya kita bisa menginstal dan mengkonfigurasi Wazoo tersebut, mulai dari Wazoo server, Wazoo indexer, Wazoo dashboard, dan juga Wazoo manajernya gitu. Oke, kita coba jalankan perintah tadi dengan cara titik slash Wazoo strip install.sh dan min a. Sebenarnya di sini bisa tambahkan min i untuk mengignore cek yang ada nantinya untuk proses instalasi gitu. Biar kita misalnya ada em, tipe atau versi Wazoo dan versi Ubuntu-nya tidak cocok atau apa, kita bisa ignore aja atau kita tidak anggap dan langsung aja kita bisa pakai min i dan coba enter. Nah, di sini otomatis eh, dari Wazoo-nya di Ubuntu bisa terinstalasi dan menunggu beberapa saat untuk proses instalasinya. Oke, setelah selesai bakal ada keluar output seperti ini. Ada user, admin, dan passwordnya. Yang paling penting ini untuk login ke dashboard Wazoo-nya nanti. Kita bisa coba copy. Kita coba buka di sini dengan IP kita https titik dua slash IP-nya masukin 192.168.1.13. Tunggu di sini, pilih aja advance, proceed yang ini. Oke, setelah berhasil login ke Wazoo, sini kita masukin username admin dan passwordnya juga kita masukin, tinggal copy paste aja di sini login. Oke, berhasil. Di sini kita tunggu aja sebentar. Oke, setelah tercentang, kita berhasil masuk ke dashboard. Kita berhasil masuk ke dashboardnya di sini. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Galang Baudu Utama. Jadi di sini saya bakal demo setup bukan Wazoo server sih, Wazoo agentnya nanti. Nah, jadi di sini pertama saya aja dulu karena saya nggak pakai webcam, lagi error dia. Nah, jadi untuk setup saya sudah setup sebenarnya karena ya tadi banyak error, daripada kita nanti lama-lama. Yang pertama kita perlu ini install Wazoo servernya biar ada dashboardnya nanti lah di VM Ubuntu Rhino 90 Rhino Ubuntu. Untuk buktinya ini dia nyala di 443 not Wazoo out Wazoo remote. Terus kita IPA buat lihat IP-nya itu ada di 192.168 dan 171.28. Nah, saya setup, dia udah masuk. Nah, masuk ke Wazoo dashboardnya, dan di sini kita bisa lihat ini agentnya. Kita bisa masuk ke summary nih. Nah, ini satu aktif itu. Nah, agentnya itu ada di versi utama saya, dia pakai ini Arch Linux. Ini sebenarnya ada versi tapi ya sama aja, Archspace. Kita kalau masuk ntar ada data sistemnya, CPU, core, memory, RAM,
Terus di sini ada vulnerability detection-nya, ini masih kosong. Compliance defense evasion, kalau kita lihat nah ya bisa kita lihat lah ya. Jelas. Nah, untuk instalasinya itu saya bikin ini step by stepnya. Yang pertama ini nih untuk install Wazoo servernya sudah saya sampaikan karena dia wajib pakai port 443. Kalau kita misal biasanya kan dari praktikum sebelumnya ada kita install Apache terus 443 nya kepakai sama Apache ini sama server lain, itu kita perlu disable. Nah terus kita instalasinya itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari dokumentasinya. Masuk ke Wazoo, install Wazoo, klik start. Nah sini muncul ya CRL SO. Nah ini tinggal di copy saja nanti ke sini ke servernya, ntar dia bakal auto install. Setelah install kita bisa masuk ke dashboardnya. Nah ya, nanti habis install dia tuh di lognya nanti bakal muncul username sama password yang udah di generate, itu wajib disimpan dulu. Nah kayak gini, terus tinggal diakses. Username nya default admin, pw nya itu nanti unique tergantung kalian dapatnya apa. Terus kita lihat statusnya. Nah troubleshooting, karena tadi saya ada banyak error ya. Yang pertama error karena dia apa ya, storage-nya kurang. Nah awalnya saya punya cuman ada 20 GB, terus saya tambah jadi 50. Yang minimal free space-nya itu sekitar 10-15 mungkin ya, soalnya tadi saya 10 GB itu masih error. Mungkin karena ada dimensi lain atau apa gitu. Nah terus karena tadi ada error, file yang udah ke download dia zombified, korup, terus saya remove. Terus instalasi saja. Nah sebenarnya kalau di sini kalau masuk ke dashboardnya sampai ini kita bisa deploy-nya aja nih, tinggal diisi IP-nya, optional settings, agent name, default, lain-lain. Nanti dia bakal otomatis tinggal yang ngejalanin perintah-perintah atau mendownload apa yang dari sini kita nanti. Nah tapi saya ini instalasinya manual sendiri. Ini saya dari AUR, saya install Wazoo agent-nya, terus saya ini config OSCONF ini sendiri. Kalau kita lihat di sini, nah ini ada addressnya, pastiin dia tuh IP dari servernya, terus protokolnya TCP seperti yang di sini, TCP 443. Nah terus model ke bawah. Nah ini tentang apa yang bakal dikirim datanya ke dashboardnya. Jadi ada ya ini enggak jadi ini di enable sejam sekali. Kita bisa lihat OS, hardware, packages, portsnya, proses-proses yang sedang berjalan. Nah kalau itu udah, kita perlu untuk keamanan untuk memastikan kalau file itu bisa dibaca sama bahasanya. Nah, kita chown sama chmod ke file osconf itu tadi. Nah terus setelah itu kita perlu out key-nya nih, kita sudo var osec management. Nah, ini kalau kita lihat sini sudo ls bin typo
sini ada out, agent DD, agents, control dan bin lain, binary lain. Terus verifikasi. Nah ini kalau dia nggak munculin apa-apa, nggak muncul error atau apa, dia berarti ya file config-nya benar. Misalnya biasanya ada typo atau ada salah semanticsnya. Nah terus setelah itu kita tinggal sudo systemctl enable message terus status. Nah kalau kita lihat di sini itu bisa lihat lagi data-data bajah yang kelihatan, cuman di sini vulnerability detection-nya masih semuanya null critical, null high, null medium, null low. Berarti ya untuk SCE scan sini ini perlu bikin config lagi, tapi saya belum nyoba. Nah jadi sepertinya sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Syaputra dengan NPM 231506106. Di video kali ini, saya sebagai anggota kelompok PKSI 4E. Di sini saya akan menunjukkan untuk menambahkan agent di Wazoo ini untuk memonitoring sebuah laptop yang memiliki sistem operasi Windows. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah server Wazoo sendiri. Ini saya menggunakan Ubuntu server yang sudah diinstal Wazoo dan sudah dijalankan. Di sini dapat dilihat bahwa Wazoo-nya sudah dapat masuk ya. Nah, hal selanjutnya yang diperlukan adalah yaitu untuk menginstal dari agent itu ke sistem laptop kita atau menggunakan Windows, sistem operasi Windows. Di sini Wazoo agent dan pilih yang Windows. Nah, karena di sini saya menggunakan Wazoo versi 4.7, di sini dipilih dulu versi yang sesuai dengan yang digunakan. Seperti saya sendiri menggunakan versi 4.7. Nah, untuk mendownloadnya, saya memilih di sini untuk yang versi GUI. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak yang melalui PowerShell perintah-perintah seperti ini, namun nanti bentuknya grafik seperti ini agar mudah dijalankan. Nah, untuk downloadnya di sini klik saja dan otomatis akan mendownload. Nah, ketika sudah komplit ini buka dan install. Nah, di sini tunggu sampai selesai. Nah, di sini sudah selesai untuk penginstalan Wazoo agent-nya. Sini finish dan buka. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi tampilan awal dari Wazoo Agent Manager-nya seperti ini. Nah, di sini ada untuk manajer IP dan ada statusnya. Oke, di sini saya akan memasukkan IP dari server Wazoo saya, yaitu 192.168.141. Lalu klik save dan klik manage ini, lalu start. Nah, agent started dan kita refresh. Nah, di sini tadi saya kan sudah menambahkan untuk agentnya dan di sini ternyata saya sudah pernah untuk mengkonekkan agent ke Wazoo ini. Jadi untuk authentic key-nya itu diminta ya di Wazoo Agent Manager-nya. Nah, untuk mengambil dari authentication key dari agent yang sudah ditambahkan itu bisa masukkan perintah ini ya. Nah, sudo var osec bin manage agents. Jadi untuk dapat menambahkan agent, dapat mengekstrak key yang sudah ada dari agent dan
untuk melihat list yang udah ditambahin dan bisa menghapus agentnya. Nah, di sini karena kita sudah membuat agent dan kita ingin masuk ke dari monitoring ini yang sebelumnya sudah terkoneksi dan meminta authentication key. Jadi untuk menampilkannya yaitu dengan membuka file manage agents seperti ini dan pilih yang E, lalu klik satu. Nah, maka agent key information dari ID yang dipilih seperti di sini ID 1 name Rai, yaitu laptop saya sendiri. Di sini akan muncul key informationnya, lalu disalin saja dan di copy ke authentication key ini, lalu di save dan start. Refresh, maka izinnya sudah berhasil berjalan. Coba ya. Coba kita restart. Ditunggu. Nah, di sini izinnya sudah aktif ya, dapat dilihat statusnya itu aktif dan bisa dilihat untuk monitoringnya ada. Nah, di sini ada untuk waktunya dan security event. Di sini ada alert, ada top 5 alert sama di sini ada dari security alerts-nya. Nah, pada waktu tertentu ada deskripsinya seperti host-based anomaly detection event. Nah, tadi juga ada Wazo agent stop. Nah, ini waktu kita restart tadi, jadi ada Wazo agent stop dan Wazo agent start. Jadi untuk agent ini sudah berjalan untuk memonitoring sistem operasi Windows yang ada di laptop saya sendiri ini. Oke. Nah, di sini udah berjalan ya, tadi dimulainya adalah jam sekitaran jam 10 malam dan ini sudah berjalan sekitar 15 menit ya. Nah, jadi demikian untuk proses pemasangan atau menambahkan agent ke server Wazoo untuk monitoring dari kegiatan apa saja di yang terjadi di sistem operasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.